Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Sapitri dari kelompok 7. Di sini saya sebagai moderator dan teman-teman saya sebagai pemateri. Kami di sini akan membahas tentang metode yang digunakan dalam keterampilan menulis. Nah, apa itu kegiatan writing? Kegiatan writing diidentikan dengan penggunaan grafik simbol, yaitu gabungan huruf yang berhubungan dengan bunyi bahasa yang diucapkan. Namun, lebih jelasnya, kegiatan writing tidak hanya sekedar menghasilkan grafik simbol. Simbol-simbol tersebut perlu disusun sesuai dengan ketentuan yang tepat, baik dalam membentuk kata menjadi kalimat, menyusun kalimat menjadi paragraf, ataupun menyusun paragraf menjadi sebuah teks. Kedudukan bahasa Inggris di SD adalah sebagai bahasa asing atau lebih dikenal dengan istilah English as Foreign Language. Terkait dengan hal tersebut, maka tidaklah heran jika adanya anggapan bahwa pembelajaran writing dalam bahasa Inggris dipandang sulit. Siswa perlu menuangkan ide pikirannya ke dalam bahasa lain selain bahasa yang berbeda. Walaupun demikian, namun percayalah bahwa every children can write. Menyediakan suatu pembelajaran dengan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Rangkaian model yang telah dirancang tersebut diharapkan dapat menjadi alat bagi siswa dalam menuangkan idenya ketika proses menulis tersebut berlangsung. Tujuan pembelajaran menulis diantaranya, yang pertama, menumbuhkan kecintaan menulis kepada siswa, yang kedua, mengembangkan kemampuan menulis, dan yang ketiga, membina jiwa keterampilan menulis para siswa. Penulis muda seperti para siswa sekolah dasar memiliki kontrol strategi yang terbatas untuk menulis. Keterampilan menulis, writing skill, seperti yang kita ketahui dipelajari dan dikuasai melalui latihan yang terus-menerus. Untuk itu, dalam melakukan pembelajaran menulis bahasa Inggris atau writing skill learning, di sekolah dasar sebelum para siswa mampu menulis secara mandiri atau independent writing, umumnya guru membimbing siswa dalam menulis atau guided writing. Metode untuk mengembangkan keterampilan menulis diantaranya yaitu 1. Metode guided writing atau disebut menulis terbimbing, bertujuan membantu siswa untuk menemukan apa yang ingin ditulisnya dan bagaimana menulisnya dengan jelas. Peran guru sebagai motivator, bukan pengatur. Artinya, guru hanya memberikan saran, bukan mendikte. Pertimbangan ontologisnya, pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan untuk belajar, mengembangkan dirinya, serta manusia mempunyai keleluasaan dan kemampuan untuk mengubah juga membentuk kepribadiannya. Sementara teknologi pembelajaran yang bisa dipergunakan adalah media pembelajaran berupa media visual diam, seperti buku, dan media serba aneka, yaitu bahan dari internet, dan media belajar pada masyarakat berupa pengalaman. Pembelajaran menulis terbimbing atau disebut guided writing bahasa Inggris di sekolah dasar pada kelas-kelas rendah, lower class, bisa diberikan dalam bentuk menjiplak, copying, menebalkan, cutting, ataupun menuliskan kembali, rewriting. Kosakata atau kalimat-kalimat yang ditulis dalam bahasa Inggris. Kegiatan pembelajaran menulis sesuai dengan tingkat keterampilan menulis siswa di kelas-kelas rendah. Sekolah dasar yang baru bisa menulis kalimat. Dengan melakukan kegiatan pembelajaran ini, para siswa sekolah dasar memperoleh latihan untuk menulis tangan, handwriting dengan lancar, menambah jumlah kosakata dan belajar memahami makna kosakata baru, vocabulary, melalui konteks. Oleh sebab itu, sebaiknya materi menulis ini diberikan ilustrasi yang sesuai, sehingga para siswa sekolah dasar di kelas-kelas rendah dapat mengetahui makna kalimat atau kata-kata yang ditulis tanpa penerjemahan langsung
dengan menggabungkan pada pembelajaran keterampilan, misalnya mewarnai gambar kosakata bahasa Inggris atau membuat gambar dari kosakata bahasa Inggris. Sementara kegiatan pembelajaran menulis terbimbing atau disebut guided writing di sekolah dasar pada kelas-kelas tinggi after class dimulai dengan melakukan brainstorming apa yang akan ditulis, misalnya melalui suatu kegiatan percakapan atau tanya jawab antara guru dan siswa untuk memancing anak menceritakan pengetahuan, pemikiran, dan pengalaman-pengalaman mereka. Selanjutnya metode independent writing atau yang disebut dengan menulis mandiri. Nah, kegiatan pembelajaran menulis berbasis independent writing adalah salah satu bentuk kegiatan menulis yang bertujuan meningkatkan kemampuan siswa agar bisa menulis, berpikir kritis, kesempatan menulis bagi siswa tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Pertimbangan ontologisnya adalah pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan untuk belajar dan mengembangkan dirinya serta manusia mempunyai keleluasan dan kemampuan mengubah serta membentuk kepribadiannya. Sedangkan teknologi yang dapat dipergunakan adalah media visual. Bisa berupa buku, media visual gerak bisa berupa video. Nah, media belajar terprogram seperti komputer dan media belajar pada masyarakat berupa pengalaman. Namun, kegiatan menulis mandiri yang disebut dengan independent writing dapat diberikan setelah para siswa dapat menguasai strategi-strategi menulis yang telah diajarkan dalam pembelajaran menulis terbimbing atau yang disebut dengan guided writing. Nah, pembelajaran ini guru dapat membantu para siswa dengan memfasilitasi atau dapat menemukan ide-ide apa yang ditulis dengan menyediakan suasana yang enak dan menimbulkan inspirasi bagi siswa. Nah, buku-buku atau gambar, video, kertas untuk brainstorming, drafting, kamus, dan lain-lain. Agar lebih menarik, para siswa sekolah dasar juga disediakan krayon, pensil, warna, cat air, pita, manik-manik, kertas warna, lem gunting, dan lain-lain untuk dipakai membuat ilustrasi untuk melengkapi tulisan mereka nantinya. Ketika para siswa menulis, guru berkeliling untuk mengecek jika ada siswa yang mengalami kesulitan dalam menulis dan memberikan dukungan kepada siswa agar mereka lebih bersemangat dalam menulis. Untuk kesimpulannya, dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar, guru perlu mencari metode yang tepat sesuai dengan karakter dan perkembangan siswa sekolah dasar. Dalam pembelajaran menulis, metode yang tepat untuk digunakan diantaranya yang pertama, metode guided writing atau menulis terbimbing. Bertujuan untuk membantu siswa menemukan apa yang ingin ditulisnya dan bagaimana menulisnya dengan jelas. Untuk yang kedua, metode independent writing atau kegiatan pembelajaran menulis bebas adalah salah satu bentuk kegiatan menulis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis, berpikir kritis, dan kesempatan menulis bagi siswa tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.